Kalau dulu banyak orang menganggap Vietnam hanya sebagai negara bekas perang yang tertinggal, sekarang ceritanya mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berkali-kali muncul dalam laporan ekonomi dunia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Banyak pabrik global pindah ke sana. Pendapatan masyarakat terus meningkat. Bahkan banyak analis menyebut Vietnam sebagai keajaiban ekonomi baru Asia. Tapi pertanyaannya, kenapa Vietnam bisa melesat begitu cepat? Apa yang membuat negara yang pernah hancur akibat perang ini justru dianggap berpotensi menjadi negara maju? Mari kita lihat satu persatu. Sebelum lanjut, pastikan kamu subscribe channel ini karena kita akan membahas banyak negara dengan sisi mereka yang tidak banyak kita ketahui. Oke, langsung saja kembali ke topik. Sulit membayangkan memang Vietnam saat ini jika melihat kondisi mereka beberapa dekade lalu. Perang Vietnam yang berlangsung selama puluhan tahun meninggalkan kerusakan luar biasa. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan jutaan warga hidup dalam kemiskinan. Setelah perang berakhir pada tahun 1975, Vietnam bahkan sempat mengalami krisis ekonomi panjang. Namun titik balik terjadi pada tahun 1986, ketika pemerintah meluncurkan reformasi ekonomi besar yang dikenal sebagai Doi Moi. Melalui kebijakan ini, Vietnam mulai membuka diri terhadap investasi asing, memberikan ruang bagi sektor swasta, dan mendorong perdagangan internasional. Hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi puluhan tahun kemudian, reformasi itu berubah menjadi fondasi yang membuat Vietnam tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Salah satu alasan terbesar pertumbuhan Vietnam adalah perpindahan industri global. Ketika biaya tenaga kerja di Cina semakin mahal, banyak perusahaan mulai mencari negara alternatif untuk memproduksi barang mereka. Dan Vietnam menjadi pilihan utama. Alasan sederhananya, upah pekerja relatif murah, tenaga kerja melimpah, lokasi strategis dekat jalur perdagangan Asia, dan pemerintah sangat aktif menarik investor. Akibatnya, berbagai perusahaan besar dunia membangun fasilitas produksi di Vietnam, mulai dari elektronik, pakaian, sepatu, hingga komponen teknologi. Kini Vietnam menjadi salah satu eksportir terbesar untuk berbagai produk yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dunia. Bahkan banyak barang yang dianggap buatan merek Amerika, Jepang, atau Korea sebenarnya diproduksi di Vietnam. Yang menarik, Vietnam tidak hanya mengandalkan industri murah. Mereka juga mulai masuk ke sektor teknologi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan teknologi global membuka pabrik dan pusat perakitan di Vietnam. Produksi smartphone, komputer, chip elektronik, hingga perangkat jaringan terus meningkat setiap tahun. Pemerintah Vietnam sadar bahwa negara mereka tidak bisa selamanya mengandalkan tenaga kerja murah. Karena itu, mereka mulai berinvestasi pada pendidikan teknik, pelatihan industri, dan pengembangan teknologi. Langkah ini perlahan mengubah citra Vietnam dari sekedar negara manufaktur murah menjadi pemain penting dalam rantai pasok teknologi dunia. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sangat ditopang oleh ekspor. Negara ini menjual berbagai produk ke pasar global dalam jumlah besar, mulai dari elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, dan berbagai hal lainnya. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Cina menjadi pasar utama mereka. Karena ekspornya terus meningkat, cadangan devisa negara juga ikut bertambah. Uang yang masuk dari perdagangan internasional kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur, memperkuat industri, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Inilah salah satu alasan mengapa ekonomi Vietnam terlihat semakin kuat dari tahun ke tahun. Jika melihat Vietnam saat ini, perubahan fisiknya sangat terlihat. Jalan tol baru bermunculan, pelabuhan diperluas, bandara diperbarui, kawasan industri dibangun di berbagai wilayah.
Pemerintah memahami bahwa investor tidak hanya mencari tenaga kerja murah, mereka juga membutuhkan transportasi yang cepat, listrik yang stabil, dan logistik yang efisien. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Semakin baik infrastruktur, semakin mudah perusahaan menjalankan bisnisnya, dan semakin besar pula peluang Vietnam menarik investasi baru. Vietnam juga diuntungkan oleh struktur penduduknya. Mayoritas warga berada pada usia produktif. Artinya jumlah tenaga kerja jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk usia lanjut. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Perusahaan memiliki banyak pilihan tenaga kerja. Produktivitas meningkat, konsumsi masyarakat juga terus bertambah. Banyak negara maju saat ini menghadapi masalah penuaan penduduk. Sementara Vietnam masih menikmati bonus demografi yang menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi mereka. Meskipun sistem politik Vietnam berbeda dengan banyak negara barat, pemerintah mereka dikenal sangat fokus pada pembangunan ekonomi. Kebijakan industri, investasi, perdagangan, dan infrastruktur biasanya dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah juga aktif membuat perjanjian perdagangan dengan berbagai negara dan kawasan ekonomi dunia. Akibatnya, produk Vietnam bisa masuk ke banyak pasar internasional dengan hambatan yang lebih rendah. Hal ini membuat investor merasa Vietnam adalah tempat yang menarik untuk berbisnis. Dengan banyak hal positif yang kita bahas tadi, apakah Vietnam sudah menjadi bagian negara maju? Jawabannya belum. Meski pertumbuhannya mengesankan, Vietnam masih menghadapi berbagai tantangan. Pendapatan per kapita mereka masih jauh di bawah negara maju. Kesenjangan antara kota dan desa masih ada. Polusi lingkungan meningkat akibat industrialisasi. Selain itu, Vietnam juga harus memastikan ekonominya tidak terlalu bergantung pada investasi asing. Karena jika perusahaan-perusahaan global pindah ke negara lain yang lebih murah, pertumbuhan bisa melambat. Jadi, status negara maju masih menjadi target yang harus diperjuangkan. Vietnam adalah bukti bahwa sebuah negara bisa berubah drastis dalam beberapa dekade. Dari negara yang pernah hancur karena perang, kini mereka menjelma menjadi salah satu pusat manufaktur dan ekspor terbesar di Asia. Investasi asing, industri teknologi, ekspor yang kuat, serta bonus demografi menjadi kombinasi yang mendorong kebangkitan mereka. Apakah Vietnam benar-benar akan menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang? Belum ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang jelas, dunia kini tidak lagi melihat Vietnam sebagai negara kecil yang tertinggal, melainkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru yang sedang naik dengan sangat cepat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.